Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Insyaallah taala sebagaimana biasa kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram yang mana kita sudah masuk ke hadis yang ke-321. Faqala al-Imam al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayu'man nas thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salah fa uharriqa alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Di sini baginda Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah yang artinya walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, laqad hamamtu an amra bihatabin fayuhtatab, aku berhasrat, kata Nabi, memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Tsumma amara bis salat wa adzan laha, kemudian aku perintahkan untuk ditegakkan salat. Tsumma amara rajulan fa yu'man nas, kemudian aku perintahkan salah seorang untuk menjadi imam. Tsumma ukhalifa ila rijalin syadun shalah, kemudian aku mencari-cari orang laki-laki yang meninggalkan sholat berjamaah, tidak ada uzur, tidak karena sakit ataupun hal yang emergensi lainnya. Lalu aku bakar rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, kalau sekiranya salah seorang di antara mereka itu mendapati hadiah ya, dengan daging yang gemuk atau iga yang bagus ya, di masjid, niscaya mereka akan mendatangi sholat isya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah atas kesahihannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini, yang pertama, bahwasanya di dalam hadis tersebut ada dalil untuk sebagian ulama yang berpendapat tentang wajibnya sholat berjamaah. Ya, sampai-sampai di sini kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu berhasrat untuk membakar rumah-rumah para laki-laki yang dewasa, yang tidak ada uzur, yang tidak sholat berjamaah, Ya, dan ini disebutkan dalam hadis ini isya, dalam riwayat yang lain itu subuh. Karena isya dengan subuh orang cenderung sudah, kalau subuh kan orang cenderung tidur. Kalau isya mereka sudah capek seharian ya bekerja, apalagi orang zaman dahulu ya kerjaannya ya ke mana, beternak atau bertani. Kalau malam
sore menjelang maghrib mereka sudah istirahat. Sehingga apa? Sehingga mereka capek, letih untuk mendatangi sholat berjamaah, terutama sholat isya, apalagi sholat subuh. Dan dalam banyak keterangan hadis-hadis dan riwayat-riwayat dari para sahabat, salah satu indikator para sahabat Nabi mengira atau memprediksi ada orang munafik itu dengan meninggalkan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Kenapa? Karena kalau sholat yang lain itu kan cenderung kelihatan. Duhur terang banget, ya. Mereka sholat berjamaah. Asar mereka sholat berjamaah. Maghrib kan belum gelap. Maghrib itu kan masih cenderung terang, ya kan? Isya ke atas baru gelap. Nah ini ketika isya dan subuh karena cenderung gelap, mereka tidak datang. Apalagi di zaman Nabi penerangan belum ada gitu, masjid gelap, ya kan? Jalanan gelap, semuanya gelap. Jadi orang cenderung tidak perhatian siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Nah ini karena orang munafikin itu cenderung ketika beramal agar dilihat manusia, maka waktu-waktu yang terang benderang mereka datang. Ya, mereka kan tujuannya ria supaya dilihat orang. Berbeda dengan orang-orang mukminin, semakin gelap semakin dia senang untuk beribadah. Artinya semakin tidak ada yang tahu, orang yang beriman itu semakin senang untuk beribadah, karena yang dia cari bukan penglihatan manusia, bukan validasi manusia, bukan pujian manusia, tapi pujian dari Allah SWT, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semakin samar, itu semakin membuat orang-orang yang beriman itu semakin semangat untuk beramal ibadah. Coba zaman dulu, sholat subuh para sahabat Rasulullah SAW, Rasulullah dan para sahabat itu justru semakin semangat untuk sholat subuh berjamaah. Ya, sholat subuh berjamaah. Rasulullah panjang bacaannya. Rasulullah itu bacaannya panjang. Sholat subuh di awal waktu, ya. Kadang-kadang misalnya di standar Rasulullah SAW, sholat hari Jumat subuh, hari Jumat itu kan baca alif lam mim tanzil sajadah dengan hal ata al insan. Itu kalau baca sedang-sedang mungkin bisa 15-20 menit gitu. Seperti itu. Belum waktu-waktu yang lain yang agak panjang. Nah, tapi setelah selesai itu para sahabat lihat ke kiri ke kanan itu masih belum tahu, masih gelap. Ini Abu Bakar, ini Abu Hurairah atau ini Umar, tidak tahu. Ini menunjukkan bagaimana perbedaan hati-hati orang yang beriman dengan hati orang-orang yang munafikin ketika beribadah kepada Allah hanya untuk mendapatkan validasi manusia, ya, penilaian manusia, ujian manusia, pandangan manusia. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, itu yang dia harapkan adalah penilaian dari Allah, pahala dari Allah SWT, keridhaan Allah SWT, takut akan azab dan kemurkaannya. Sehingga semakin samar, semakin mereka cintai dan semakin dicintai Allah SWT. Allah SWT berfirman, in tubrus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu misalnya sedekah, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, kalau kamu menampakkan sedekah, terutama kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain juga beramal soleh, fani'immahi, itu bagus sekali. Ya, tapi kata Allah SWT, wa in tukhfuha, tapi kalau sekiranya kamu samarkan, lalu kamu sedekahkan, ya, diam-diam untuk fakir miskin, untuk anak yatim dan lain sebagainya, itu lebih baik, kata Allah SWT.
Kenapa lebih baik? Karena menjaga keikhlasan itu berat. Ya, menjaga keikhlasan itu sangat berat. Intubul shadaqat fa ni'mahi wa in tuhuha wa tu'tuha al-fuqara wa khairul lakum. Jadi Allah tahu kelemahan kita. Ya kan? Allah tahu kelemahan kita. Sehingga apa? Sehingga Allah berikan jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik itu semakin samar semestinya itu semakin bagus. Kenapa? Semakin relatif lebih mudah untuk ikhlas. Asal jangan kita ungkit-ungkit, ya kan? Jangan kita ungkit-ungkit apa kebaikan apa yang telah kita lakukan. Ya, sebisa mungkin kebaikan apa yang kita lakukan itu kalau bisa kita lupakan saja untuk menjaga keikhlasan, ya kan? Untuk menjaga keikhlasan. Makanya bisa jadi amal ibadah kita ya lakukan 20 tahun yang lalu batalnya hari ini. Kan sayang, sudah 20 tahun kita jaga, tiba-tiba digoda setan, akhirnya kita bongkar-bongkar. Ya kan? Ini ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil man. Man itu menyebut jasa-jasa baik, mungkin jasa-jasa baik atau ucapan-ucapan yang menyakitkan bagi orang yang telah kita santuni atau kita berbuat baik kepada mereka selama ini. Karena ujian itu kan berat, ya kan? Seringkali orang yang kita santuni, orang yang kita baikin selama ini tiba-tiba apa istilahnya menikam dari belakang, air susu dibalas air tuba gitu. Nah itu kan lisan kita gampang sekali tuh, langsung kita kurang ajar, nggak tahu diri, nah segala macam gitu kan. Tidak tahu selama ini siapa yang batal semua, ya kan? Godaan setan, gitu. Godaan dari syaitan. Nah jadi itu alasannya kenapa sholat isya dengan sholat subuh itu paling Allah Subhanahu wa taala cintai untuk berjamaah. Ya, apalagi di zaman Nabi. Karena betul tadi kita sebutkan tidak ada penerangan, tidak ada penerangan. Kalau sekarang kayaknya mau subuh, mau isya, mau terang aja terus, ya kan? Tapi paling tidak apa? Waktu isya dan subuh ditambah lagi dengan waktu yang orang kalau subuh ya cenderung kalau bisa tidur terus gitu. Kalau isya cenderung kalau bisa cepat istirahat karena dia telah letih seharian bekerja. Kemudian di dalam hadis ini kata ulama ada dalil dalam kaedah, ada kaedah syariat, salah satunya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mendahulukan atau menolak berbagai macam kerusakan itu lebih didahulukan, ya, mencegah berbagai macam kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan. Jadi kalau ada satu hal kita lakukan menurut kita itu baik, tapi ternyata ada sisi-sisi negatif, banyak madorotnya atau madorotnya lebih besar, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ya, maksudnya apa di sini? Coba kita perhatikan. Nabi tadi berhasrat, ya berhasrat untuk membakar rumah-rumah laki-laki yang meninggalkan sholat berjamaah. Ya, apa kemaslahatannya? Kemaslahatannya menghukum orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Itu ada kemaslahatan, menegakkan hukum syariat di situ. Tapi masalahnya apabila memadorotkan, menimbulkan kerusakan, karena di situ ada orang-orang yang ikut bersalah, ikut dihukum dengan perbuatan yang tidak bersalah, dia tidak berdosa. Perempuan kan tidak wajib sholat berjamaah, artinya tidak ada perintah untuk perempuan sholat berjamaah. Bahkan perempuan disyariatkan untuk sholat di rumah lebih bagus.
Demikian juga ada anak kecil dan lain sebagainya. Nah, ini kan tidak fair ketika orang yang tidak berdosa dan bersalah ikut kena getahnya. Ya, walaupun itu sering terjadi, ya kan? Tetangga makan nangka, kita kena getahnya. Itu sering terjadi. Artinya banyak keterangan syariat untuk tidak dekat-dekat dengan orang yang bermain api. Kalau nggak kebakaran juga kita, ya kan? Misal kenapa Nabi SAW bersabda, almaru ala dini khalili, seseorang itu agamanya tergantung teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka silahkan kalian itu pilih siapa yang diajak berteman, teman dekat gitu. Jadi pilih-pilih teman ya harus, ya kan? Pilih-pilih teman harus. Kira-kira teman ini mengajak kepada kebaikan atau tidak? Ya, kalau teman mengajak kepada keburukan, kepada kemaksiatan, itu lebih baik ditinggalkan, karena mungkin sekali, dua kali, tiga kali kita kuat, seterusnya mungkin kita tidak kuat lagi, nggak enak lagi. Nah, seperti itu. Makanya banyak keterangan dari ayat dan hadis penyesalan orang kenapa akhirnya ikut dibakar dalam neraka jahanam, karena nggak enak sama kawan, ya kan? Ya, seperti itu. Nah, ini perlu ada ketegasan terhadap. Jadi makanya Rasulullah SAW mengatakan matul jalis saleh wa jalis su kamil mis wa nahfil kir. Jadi Nabi perumpamakan teman duduk yang baik, teman duduk yang buruk itu seperti pembawa penjual minyak wangi, ya kan? Atau pandai besi. Ya, kalau pembawa atau penjual minyak wangi itu mungkin sisi positif aja yang kamu dapat. Kalau tidak kamu beli, kalau tidak kamu diberi, minimal kamu cium bau yang wangi, enak semua kan? Tapi kalau pandai besi, kalau enggak kulitmu terbakar, bajumu terbakar, ya. Kalau tidak apa? Kamu minimal cium bau yang tidak sedap. Ya, ini tuntunan dari syariat untuk memilah dan memilih dalam perkara tersebut. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya di dalam hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau punya, selain kitab Bulughul Maram, beliau punya kitab Fathul Bari itu 13 jilid. Syarah Sahih Bukhari. Ini penjelasan tentang masalah-masalah yang ada di kitab Sahih Bukhari. Di situ beliau sebutkan tidak ada pertentangan antara pendalilan tentang wajibnya sholat berjamaah dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya itu tentang keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Ya, artinya apa? Artinya hadis yang Ibnu Umar yang lalu, kata beliau, itu menunjukkan sholat sendirian itu tetap sah. Ya, sholat sendirian itu tetap sah. Hadis Abu Hurairah menunjukkan dosa orang yang menyengaja, laki-laki dewasa yang tanpa uzur yang meninggalkan sholat berjamaah. Jadi ada sisi yang lain. Jadi bukan suatu keharusan, artinya bukan suatu persyaratan, lebih tepatnya persyaratan. Jadi apa hukumnya sholat sendirian di rumah? Ya, sah saja. Tapi satu sisi ada dosa. Kenapa? Karena kewajiban sholat berjamaah tidak dilakukan. Bisa melakukan suatu amalan, tapi ada dosa, bisa. Itu tidak ada pertentangan. Nah, walaupun dia bukan syarat, karena ada sebagian ulama mengatakan bagi laki-laki dewasa itu kalau dia tanpa uzur sholat sendirian di rumah, itu sholatnya tidak sah. Selain dia berdosa, ada sebagian kecil ulama seperti itu. Walaupun
ya pendapat yang tengah-tengah. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat yang paling ekstrim, sholat sendirian bagi laki di rumah tidak sah. Kalau tidak sah pasti berdosa, ya kan? Pendapat yang kedua itu yang tengah-tengah. Sholat sendirian bagi laki-laki sah, tapi sisi yang lain dia telah meninggalkan kewajiban berjamaah. Ya, tadi. Pendapat yang ketiga itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tetap sah, tidak berdosa, tapi kalau sholat berjamaah lebih utama. Nah, ada lagi sebagai ulama mengatakan dia fardu kifayah. Fardu kifayah artinya dia harus ada di satu tempat, di satu kampung sholat berjamaah. Apabila sudah dilakukan, maka gugur bagi yang lain. Bagi yang lain itu sebagai sunnah muakkadah. Jadi 3 atau 4 ya, karena yang ketiga dan yang keempat itu agak mirip-mirip. Kemudian keterangan, kenapa tadi kita singgung keterangan kecuali kalau ada uzur, karena banyak keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya diperbolehkan, diberikan keringanan bagi laki-laki dewasa untuk sholat di rumahnya, diantaranya karena sakit, diantaranya karena hujan. Bahkan ada riwayat hadis Nabi memerintahkan muadzin kalau hujan deras itu untuk menambahkan, jadi selain hayya 'alal falah itu shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum, ya ada tambahan seperti itu. Itu hadisnya ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya banyak sekali. Artinya apa? Nabi perintahkan untuk sholat di rumah, karena apa? Karena kalau memaksakan diri untuk sholat berjamaah dalam keadaan hujan deras, yang ada malah sakit, ya kan? Yang ada malah cenderung sakit dan madarat. Seperti itu Allah SWT maja'allahu fiddin min haraj. Allah SWT memberikan keringanan, tidak memberatkan. Jadi dengan ibadah itu Allah bukan ingin menyiksa kita gitu, tapi untuk kemaslahatan kita. Intinya kalau kita lihat di dalam syariat, apapun kalau sudah memberikan efek madarat maka tidak disyariatkan. Apapun, puasa bagus, wajib, tapi sebagian orang puasa itu madarat. Kalau sudah sampai madarat, bukan lagi pahala tapi dosa, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis 322 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atawuma walau habwan. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin itu adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kalau sekiranya mereka tahu pahala Allah dalam keduanya, yaitu sholat subuh dan sholat isya berjamaah, niscaya mereka memaksakan diri untuk mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Ya, walaupun dalam keadaan merangkak, artinya pahala yang sangat besar bagi laki-laki dewasa untuk mendatangi sholat berjamaah, terutama sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Wa annahu qala, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid
Farakhassa lahu falamma walla'a da'ahu qala hal tasma'un nida bis salati qala na'am fa ajib, roh Muslim. Ada salah seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, yang sebab turun surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla. Nabi bermuka masam dan berpaling. Ya. Anja'ahul a'ma. Ketika datang kepadanya orang yang buta. Nah, ini dia. Siapa? Abdullah bin Maktum. Padahal maksud Nabi bagus-bagus saja. Maksud Nabi ini ada sahabat yang buta ini. Dia sudah tahu sahabat buta ini imannya kuat sekali. Abdullah bin Ummi Maktum. Sementara di kesempatan yang sama ada pembesar Quraisy yang datang. Nabi berharap pembesar Quraisy ini didakwain masuk Islam. Kan mungkin sisi positif kan, secara logika akal manusia. Sehingga apa? Ya, pikir ya Nabi antar aja nih, ya kan? Tapi menurut Allah tidak seperti itu, ya kan? Ini orang buta, dia jauh lebih berharga di sisi Allah. Dia datang dengan ketulusan, mencari hidayah, mempertebal iman. Di momen yang sama, ini orang-orang pembesar-pembesar ini macam formalitas atau apalah gitu, lebih banyak basa-basinya, bukan pengen cari hidayah. Ini coba lihat, kalau sekiranya Al-Quran itu karangan Nabi, ini kayaknya surat ini layak untuk ditutupin nih, jangan dibongkar nih, ini kan membongkar aib Nabi kan. Ya seperti itu, sama seperti ketika Allah SWT perintahkan Nabi untuk menikahi Zainab, istrinya, anak angkatnya, ya kan, Zaid bin Haritha, bapaknya Usama. Itu Nabi secara pribadi gak kepingin, apa kata dunia, ya kan, macam gak ada perempuan lain. Nah, kenapa? Karena zaman dahulu kalau kita sudah mengangkat anak, hukumnya ketiplek 100%, itu anak mendapat hukum seperti anak kandung. Jadi kalau kita punya anak kandung kan dapat waris total. Kita mewarisi dia, dia mewarisi kita. Ya kan? Dia bisa jadi saudara-saudara yang lain total. Nah, itu syariat jahiliyah. Syariat jahiliyah tidak boleh seperti itu. Artinya ketika kita mengadopsi anak, misalnya kita mengadopsi anak, tetap status dia itu bukan anak kita. Nggak ada hukum waris mewaris kecuali wasiat. Kalau kita ingin wasiat, dia dapat berhak dapat harta dari kita, tapi bentuknya wasiat. Bentuknya wasiat, bukan bentuknya waris. Kalau waris kan otomatis Allah yang atur. Oh, laki-laki 2 bagian, perempuan 9, saudara dapat sekian. Itu Allah yang atur. Tapi kalau waris kan kita, kalau wasiat kita. Dia mau dapat 1/10, dapat setengah. Kalau yang lain ridho, dan tidak selama yang lain ridho, tidak boleh lebih daripada 1/3. Nah, intinya apa? Intinya ini ayat Allah SWT ingin nabinya menikahi Zainab supaya apa? Supaya syariat jahiliyah itu betul-betul total terhapus. Ya, kata Aisyah, kalau sekiranya ada ayat yang paling layak untuk disembunyikanlah ayat ini. Kenapa? Berat itu rasanya. Bagaimana Allah perintahkan nabinya untuk menikahi, tadinya dia anggap seperti anaknya sendiri. Ya, orang kadang kan berkata, wah ini Muhammad macam nggak ada perempuan lain, ya kan? Tapi Allah turunkan ayat tersebut dan Allah SWT perintahkan nabinya untuk menikahi langsung. Ya kan? Wa takhsyan nas wallahu takhsya. Kenapa engkau takut manusia? Allah yang lebih berhak untuk engkau takuti. Intinya ini salah satu dalil kenapa kita semakin yakin bahwasanya Al-Quran itu betul-betul datang
dari Allah, bukan karangan Nabi, bukan karangan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di sini sahabat Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, engkau tahu aku buta, aku tidak punya penuntun, guide, ya, guide. Jadi bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab, guide, ya. Aku tidak punya guide, penuntun yang menuntunku untuk ke masjid. Ya, boleh aku sholat di rumah ya Rasulullah? Nabi bilang boleh. Setelah beliau berlalu, datang malaikat Jibril kan? Ya, tanya dia, panggil Nabi, sahabat Abdullah, sini, apa kamu dengar azan? Kata dia, iya ya Rasulullah. Kalau begitu wajib, kalau begitu datangi, kalau begitu karena engkau tidak tuli, engkau mendengar, maka datangi masjid yang dimana dikumandangkan azan di situ. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, yang kita bisa pelajaran daripada hadis ini, sebagaimana tadi telah kita singgung, bagaimana orang-orang munafikin itu cenderung di dalam beribadah kepada Allah SWT itu cuman motivasinya ria, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dikatakan, ingin didengar. Mereka tidak berharap wajah Allah, mereka tidak berharap pahala Allah, mereka tidak berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga sholat itu yang mereka pilah-pilah, sholat yang kira-kira kelihatan orang, ya, yang paling gampang, ya, zuhur, asar, maghrib. Tapi kalau sudah isya capek, kalau sholat subuh itu pas lagi ngantuk-ngantuknya. Nah, sehingga apa? Sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu karena cenderung berat dan gelap, ya, sehingga apa? Sehingga apalagi di zaman Nabi, sehingga apa? Itu menjadi ciri khas mereka, ya, ciri khas mereka. Mereka tidak mendatangi sholat subuh dan sholat isya berjamaah, ya. Jadi apa Pak sekarang? Makanya di zaman Nabi itu langsung kelihatan ketika ada orang datang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, sahabat yakin itu orang beriman. Ya, kenapa? Karena nggak ada faktor pendorong dia untuk datang kecuali iman, ridho Allah. Orang kan nggak bisa lihat, masa dia teriak, anak ini di tengah kegelapan, kan orang gila, ketahuan dia, berarti dia pengen riak, ketahuan. Kan riak itu kan seolah-olah dia beramal soleh, ya kan, tanpa harus ngomong, tanpa harus dibicarakan gitu. Kan malu dia, ketahuan dong kalau saya riak gitu. Riak itu kan sebisa mungkin nggak ketahuan kalau dia riak, tapi tipis dia, samar dia. Nah ini, jadi ketika di zaman Nabi, di zaman sahabat yang masih gelap gulita, sholat isya dan sholat subuhnya, ada yang datang berjamaah, maka sahabat yakin itu mereka orang yang beriman. Kenapa? Karena nggak ada faktor pendorongnya kecuali dapat pahala dan ridha Allah SWT. Manusia nggak tahu. Mereka pikir, oh, ngapain saya beramal kalau nggak ada yang lihat? Nah itu, ya kan, orang-orang munafikin, ngapain saya beramal soleh kalau nggak ada yang memperhatikan? Seperti itu. Makanya kenapa sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu termasuk indikator yang sangat kuat tentang keimanan seorang hamba. Ya, sama seperti apa? Puasa. Puasa itu kan banyak momen-momen yang kita bisa batalkan, nggak ada yang tahu. Iya kan? Puasa. Banyak momen-momen kalau kita minum pas wudhu, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu. Nah, kenapa puasa itu salah satu indikator yang sangat kuat terhadap keimanan seseorang, Artinya semakin samar suatu amalan, semakin
tersembunyi satu amalan, itu semakin memungkinkan untuk keimanan itu dilatih gitu. Karena iman itu kan cenderung keyakinan kita terhadap perkara yang gaib, keyakinan kita Allah memberi pahala, ya kan? Iman, keyakinan kita Allah memberikan pahala kepada kita. Itu makanya kenapa dikatakan banyak hal amalan-amalan ibadah semakin samar itu semakin berat dilakukan oleh orang-orang munafikin, dan semakin dicintai orang-orang yang beriman, semakin dicintai oleh orang-orang yang beriman. Kemudian dikarenakan sholat subuh dan sholat isya itu paling berat di antara yang lainnya, makanya pahalanya paling besar. Ya, jadi dibandingkan sholat-sholat berjamaah yang lainnya. Jadi walaupun sama-sama wajib, tapi pahalanya itu paling besar. Ini. Kemudian ini hadis sebagai dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah di masjid itu wajib. Coba lihat orang buta, sahabat buta, dia minta izin untuk sholat di rumah. Kata Nabi, saya nggak punya guide ya Rasulullah, ya kan? Saya tidak ada penuntun yang menyampaikan saya ke masjid. Coba Nabi bilang, ya, tadinya Nabi ya karena Nabi pikir beristihad ya bolehlah, ya kan? Barangkali buta sebagai uzur. Tapi malaikat Jibril datang, kan? Nabi kan kalau datang wahyu dari Allah SWT, Nabi tidak bisa mengatakan A, I, U, E, O pilihan dari Nabi, tapi pesan dari wahyu. Awalnya Nabi beristihad. Buta itu kan keterbatasan fisik, sama seperti sakit. Wah, Nabi pikir ya mungkin ini boleh kali. Nah, boleh. Tiba-tiba datang malaikat Jibril kasih tahu, enggak. Tanya, dia dengar enggak? Ya sudah jelas dengar, namanya dialog tadi. Cuman Nabi pertegas, kamu dengar? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu datang. Kemudian di dalam hadis ini penjelasan tentang nikmat iman kepada Allah SWT dan nikmat amal soleh. Ya, nikmat iman dan nikmat amal soleh yang menjadikan ketaatan itu menjadi ringan dan dicintai. Ya, menjadi ringan dan dicintai. Untuk orang yang beriman, ketaatan itu menjadi hal yang indah dan manis, lezat, ya, indah, manis dan lezat. Jadi menikmati apa istilahnya at-taladzuz bil ibadah, at-taladzuz bil ibadah. Jadi orang-orang yang beriman itu merasakan manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia tinggalkan, dia akan merasa ada sesuatu yang hilang, ya kan? Ada sesuatu yang hilang yang membuat dia tidak nyaman dan resah. Itu ciri-ciri keimanan. Itu ciri-ciri keimanan. Sehingga apa? Sehingga makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Dan Allah jualah yang menjadikan kalian itu mencintai keimanan dan menjadikan iman itu indah di hati kalian. Jadi untuk orang-orang yang beriman, iman itu, iman dan amal soleh itu menjadi indah, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi ya keindahan dalam iman dan amal soleh. Dan sebaliknya, Allah juga yang menjadikan kita benci kepada dosa. Ya, dosa. Jadi anugerah Allah yang menjadikan kita selain melakukan amal soleh, itu kan sebelumnya ada prolognya. Kita mencintai keimanan, kita mencintai amal soleh. Siapa yang menyebabkan kita cinta? Allah juga. Setelah Allah jadikan kita mencintai keimanan, Allah hiasi keimanan di hati kita, Allah gerakkan hati kita untuk beramal soleh. Demikian juga ketika kita meninggalkan kemaksiatan, Allah jadikan kita benci kepada kemaksiatan, kemudian Allah lindungi kita, Allah jaga kita untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan.
Kemudian di dalam hadis ini, di dalam hadis ini kan patokannya kamu dengar tidak? Ya, patokannya itu mendengar azan, mendengar azan. Jadi kan kalau jarak gitu, apalagi kalau zaman dulu relatif gampang. Misalnya Bilal kan suaranya keras sekali, melengking keras. Allah Akbar, Allah Akbar. Mungkin radius berapa meter, berapa kilo bisa kedengeran. Tapi kan masalahnya, kalau sekarang kalau orang nggak pakai sound system, ya mungkin cuma 10 meter, suara udah bising gitu, ya kan? Tapi kalau sound systemnya kebesaran kayak Masjid Haram itu bisa 10 kilo masih kedengaran suara, ya kan? Intinya apa? Intinya standar lah engkau mendengar adzan. Kalau kita sih kayaknya nggak ada sekilo ada masjid lagi, nggak ada itu ada masjid lagi. Artinya patokan asalnya kewajiban mendatangi sholat berjamaah itu dengar suara adzan gitu. Dengar suara adzan. Tapi kayaknya sekarang sulit mengukurnya. Di mana-mana ada adzan. Kalau tapi di sebagian tempat isinya orang kafir semuanya, nggak dengar sama sekali kan, tidak dengar sama sekali. Intinya lihat situasi dan kondisi gitu. Apalagi zaman sekarang sudah ada suara semakin bising, kemudian sound system yang besar atau yang kecil dan lain sebagainya. Intinya eh, makanya kata ulama ini kembali kepada uruf. Uruf itu ya lihat situasi dan kondisi gitu. Kalau cuma patokannya mendengar itu seberapa? 10 meter, ya kan? 1 kilo atau berapa? Nah, ini akan menjadi sulit untuk dijadikan patokan. Baik. Mungkin kita materinya kita cuma sampai sini. Barangkali ada pertanyaan. Tafadhal. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Saya pernah dengar kalau surat yang tidak surat itu hanya huruf pada manusia. Itu apakah hadis atau apakah maksudnya apa huruf pada manusia? Itu perkataan Imam Ahmad ketika ditanya eh, kan ada namanya pengadilan. Pengadilan itu ada pelaku, ya kan? Ada terduga, ada saksi. Saksi itu zaman dahulu itu dimintai sumpah. Kamu menyaksikan, demi Allah kamu menyaksikan, ya kan? Nah, orang zaman dahulu itu Imam Ahmad rahimahullah taala dia lihat, tanya, salah satu indikatornya apa? Salah satu indikatornya dia sholat witir atau tidak. Kalau dia tidak sholat witir, jangan jadiin saksi. Dia sholat, paham kan? Jangan jadikan saksi. Kenapa? Ya, karena saya tidak bisa yakin. Artinya waktu itu untuk membuat gampang, kan saksi kan banyak. Orang kan ada yang saksi palsu kan, ada yang saksi dibayar, ya kan? Tapi kalau sudah sholat witir yang dia enggak ya sepertiga malam terakhir, artinya waktu orang tidur terlelap, gelap gulita, kemudian dia bangun, dia berwudu, ya kan? Artinya dia nggak perlu siapa-siapa, cukup Allah SWT untuk melaksanakan dia ibadah gitu. Artinya ketika ini orang layak untuk jadikan saksi. Tapi kalau dia terbiasa tidak sholat witir, jangan-jangan dia bohong, paham nggak? Itu maksud dari perkataan itu perkataan Imam Ahmad.
Yang antum sebut tadi itu perkataan Imam Ahmad bin Hambal seperti itu. Kalau tidak sholat agamanya, kalau tidak sholat duha. Saya maksudnya apa? Imam Ahmad juga ngomong apa-apa gitu. Pakai buruk sukunya apa? Sholat witir, sholat duha tidak sekeras sholat witir. Kalau sholat witir itu memang ada sebagian kecil ulama yang mewajibkannya, termasuk di dalam hal ini pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah itu berkeyakinan sholat witir itu wajib, walaupun ada pendapat beliau yang lain itu sunnah muakkadah, walaupun mayoritas ulama mengatakan sunnah. Tapi kalau sholat duha itu tidak ada ulama yang mengatakan dia wajib, cuman sunnah gitu. Artinya sesuatu yang ulama mengatakan antara wajib dan sunnah, berarti yang dia lebih ditekankan kan? Ya kan? Berbeda dengan sesuatu ibadah yang semua ulama sepakat dia cuma sunnah, artinya dia nggak sampai seperti, nggak ada keterangan Imam Ahmad yang cukup keras tentang orang yang tidak sholat duha, jelas ya, tapi sunnah ya. Artinya apa? Artinya bukan di dalam ini sunnah, ini wajib, ya kan? Keterangan ulama seperti itu, ulama fikih seperti itu bukan anjuran untuk kalau wajib dilakukan, sunnah ditinggalkan, bukan. Artinya ini cuman membicarakan satu hukum syariat yang 5. Apa hukumnya? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah? Apakah makruh? Apakah haram? Nah, artinya apa? Cuma sekedar tahu hukumnya. Tapi perihal wajib dan sunnah dianjurkan untuk dilakukan, iya, ya kan? Iya, seperti itu. Ya, jadi sunnah kalau ditinggalkan tidak apa-apa, dilakukan lebih bagus. Ya, semakin banyak ya semakin bagus. Sama seperti misalnya disunnahkan seorang muslim ketika dia batal wudunya, dia berwudu lagi, ya kan? Kemudian setelah itu dia sholat sunnah wudu. Kalau ada orang batal dia tidak berwudu, nggak apa-apa kan, ya kan? Tidak masalah. Terus ada orang batal dia berwudu tapi dia tidak sholat sunnah 2 rakaat, nggak apa-apa. Tapi kalau dia batal, dia wudu, terus dia sholat 2 rakaat, bagus lah, bagus sekali. Ya, artinya, nah di sini banyak anjuran-anjuran perkara syariat yang itu menaikkan dan meningkatkan derajat di sisi Allah SWT, ya kan? Meningkatkan derajat di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena perkara-perkara yang Allah syariatkan itu ada yang wajib dan sunnah. Manakala yang wajib, kita apa betul yakin yang wajib ini itu sempurna? Kan belum tentu. Itulah makanya Allah syariatkan yang sunnah-sunnah. Jangan-jangan yang wajib ini bolong-bolong, ya kan? Jangan-jangan ada yang minus, nggak semuanya dapat pahala, bukan konten positif, tapi konten negatif. Jadi kan kalau sebenarnya yang fair itu kalau macam kita ikut zaman dulu si Penmaru, nah, apa zaman sekarang namanya SMPTN gitu. Kalau benar dapat konten sekian, kalau salah minus, itu benar, ya kan? Biar fair gitu. Kalau benar kita tambahan poin positif, kalau salah poinnya negatif. Nah, ibadah yang kita lakukan itu bisa kontennya positif, bisa kontennya negatif. Bisa semakin kita beribadah semakin dekat kepada Allah, ada orang semakin beribadah semakin jauh daripada Allah, ada. Nah, itulah sebabnya ada yang cuma 0 gitu, ada yang dapat cuma skor 10, ada yang dapat minus 10, bisa. Nah, itu salah satu hikmahnya kenapa Allah syariatkan yang sunnah-sunnah gitu.
untuk menambal yang konten-konten negatif tadi, ya ditambal dengan yang sunnah-sunnah. Sholat wajib banyak bolong-bolong, tambal dengan sholat-sholat sunnah, iya kan? Zakat yang wajib tambal dengan sedekah-sedekah sunnah. Puasa yang wajib bolong-bolong, puasa ngomongin orang, gibah, ini nonton gak jelas gitu, ditambal dengan yang sunnah-sunnah gitu, seperti itu. Jadi itu syariatnya. Salah satu hikmah kenapa Allah selain mensyariatkan yang wajib, Allah juga mensyariatkan yang sunnah-sunnah. Jangan merasa wajib aja sudah kebanyakan, apalagi sunnah. Belum tentu. Bisa jadi yang wajib kita tidak optimal diterima di sisi Allah SWT. Itu mungkin yang gambaran sederhananya untuk memotivasi kita beramal yang sunnah-sunnah seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum. tetap tetap kayak kalau kita lakukan lebih bagus, nggak dilakukan tidak masalah, tapi tetap. Kenapa? Karena kata ulama, yang menjadi debatable, yang menjadi perselisihan oleh ulama itu eh, tentang sholat rawatibnya, ya kan? Karena keterangan hadis Nabi yang Nabi meninggalkan sholat rawatib di safar itu, Nabi meninggalkan sholat sunnah itu yang rawatib. Hadisnya itu saja. Adapun duha bukan termasuk rawatib, ya kan? Duha bukan termasuk rawatib. Tahajud bukan termasuk rawatib. Sholat sunnah wudhu bukan termasuk rawatib. Boleh di safar. Terus sholat tahiyatul masjid bukan rawatib. Tetap disyariatkan. Jadi keterangan hadisnya itu yang rawatib. Ya, itu saja. Jangan digeret ke yang lain-lain gitu. Jadi jangan kita pukul rata dari mana itu. Keterangan hadis nabinya itu saja. Yang Nabi tinggalkan itu sholat rawatib. Itu pun ketika kita jamak. Nah ini, ketika kita jamak, ulama sepakat kalau kita jamak qasar misalnya, jamak qasar itu bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. So misalnya kita biasanya apa? Itu jadda bisair. Jadda bisair itu ketika kita OTW Jakarta Surabaya, ya kan, mampir di rest area Tegal misalnya, kan itu namanya OTW, kan kita belum sampai tujuan kita mana? Surabaya, ini baru di Tegal jam 1 siang, ya kan, kita sholat jamak takdim duhur asar dua. Nah itu ulama sepakat nggak pakai sunnah witirnya, tapi nah ini sholat rawatibnya. Tapi bagaimana kalau kita tidak jamak? Nah ini ulama yang ada perdebatan di antara ulama. Ada yang kata ulama tetap nggak sholat, nggak disunahkan. Ada ulama yang bilang disunahkan karena kita bukan jamak lagi. Nah ini ada perdebatan di antara ulama dalam masalah itu. Kapan itu yang betul-betul ulama sepakat sholat sunnah rawatib itu ditinggalkan? Ketika melakukan jamak. Nah, ketika melakukan jamak, dan itu terbukti hadisnya jelas. Nabi itu kalau jamak duhur asar, ya, atau maghrib isya itu nggak ada sholat rawatibnya, itu jelas. Jadi 2 rakaat salam, suruh qomat Bilal, Allahu Akbar, langsung 2 rakaat lagi, nggak ada di jeda sholat ba'diyah atau sholat qobliyah gitu, seperti itu.
Iya, kalau tidak memberatkan, maka lebih bagus sholat Jumat. Kalau tidak memberatkan, misalnya kita sudah sampai Surabaya, kita tinggal di Jakarta atau di Bekasi, sudah sampai Surabaya, sudah nyaman di hotel atau di tempat keluarga, jarak ke masjid cuman 30 meter gitu kan. Artinya ketika itu ya lebih bagus, terus nggak capek juga, nggak apa, ya kan. Masa seluruh rumah semuanya pergi Jumatan, kita sendiri. Nah itu kondisi seperti itu kan tidak ada memberatkan, karena itu kan rukhsah itu kan ketika dapat keringanan. Ini ringan bagi kita, bahkan lebih ringan untuk datang daripada enggak. Coba aja misalnya cuman kita sampai Surabaya, nginep di rumah keluarga, jaraknya 30 meter ke masjid. Ya, pagi tadi sudah kenyang makan, disusuhi sarapan, seluruh isi rumah pergi ke masjid Jumatan. Kita enggak, lebih ringan mana? Lebih ringan untuk kita datang Jumatan seperti itu. Nah, makanya kata ulama jadda bisair. Jadda bisair itu kondisi ketika misalnya kita sedang di perjalanan, misalnya sedang, itu kan berat, kita harus apa namanya, keluar tol dan lain sebagainya. Itu maka di kondisi seperti itu kita tidak sholat berjamaah. Kemudian, nah ini yang harus dipahami, kata ulama, sebagian selalu berdalil, oh Nabi tidak pernah, ya karena di zaman Nabi itu bukan seperti di zaman sekarang. Di zaman Nabi itu wilayah Islam itu cuma Madinah. Jadi kemanapun Nabi pergi pasti nggak mungkin ketemu masjid, paham ya? Paham ya? Jadi Mekah itu kan baru tahun ke 8 Hijriah. Jadi kalau kita kan pergi kemana-mana pasti ketemu masjid, ya kan? Nah, Mekah itu baru ditaklukkan Islam itu tahun ke 8 Hijriah, artinya cuma 2 tahun. Nah, kemana-mana Rasul pergi, ke Tabuk, pergi kemana, tidak mungkin ketemu masjid, karena masih wilayah kafir semua, ya kan. Di Madinah Rasulullah SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun, selama 8 tahun itu nggak ada apa namanya masjid, ya kecuali masjid Nabi sama masjid Kuba. Masjidil Haram itu kapan bisa dipakai? Itu setelah tahun ke-8 Hijriah. Cuma 2 tahun Rasulullah ada kesempatan, dan cuman sekali Nabi bisa pergi haji, artinya di haji wada, haji yang terakhir. Jadi untuk menjadikan dalil, oh Nabi tidak pernah kemana-mana, iya memang faktanya di zaman dahulu Nabi tidak ada masjid di mana-mana, berbeda dengan sekarang. Coba di Arab Saudi sekarang, sebentar masjid, sebentar masjid, sebentar masjid. Artinya bukan suatu hal yang memberatkan seorang muslim untuk dia sholat Jumatan kalau kondisi tadi. Artinya musafir itu ada dibagi dua. Musafir itu ada, makanya saya sering istilahkan jadda bihisir, itu istilahnya ulama, jadda bihisir, yang sedang betul-betul OTW, ya. Ada musafir yang sudah nazil. Musafir nazil artinya musafir yang sudah sampai tujuan. Jadi kita dari Jakarta ke Surabaya, tujuan itu Surabaya, udah sampai di situ, sudah lega, udah makan kenyang, soto Madura, duren 2 biji gitu, udah macam-macam, udah lega, udah istirahat nyaman. Nah, itu apa namanya, kondisi yang berbeda antara dua hadis tersebut. Iya. Iya. Tadi kalau itu permasalahan yang ulama tadi saya sebutkan, termasuk permasalahan yang ulama berdebat, artinya berdebatable, bersisi paham. Apakah dia lakukan sholat ba'diyah Jumat ataukah tidak? Ya kan, jadi kalau sama seperti tadi saya katakan,
kalau sudah dia nazil, kalau dia jadda bisir yang sedang OTW, itu ulama sepakat tidak sholat sunnah biasanya karena dia jamak qashar. Tapi kalau dia sudah tinggal di tempat, dia sudah tidak jamak lagi, dia duhur sholat duhur, asar sholat asar, ya apalagi tetangga masjid misalnya, termasuk Jumat, apakah disyariatkan dia ba'diyah, apakah tidak disyariatkan? Nah, ulama berselisih paham. Sebagian ulama mengatakan tetap ada ba'diyah. Kenapa? Karena dia sudah kondisi sudah nazil, artinya sudah tinggal gitu sementara, walaupun statusnya sementara. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, status dia masih musafir. Ya, status dia masih musafir. Nah, kalau dia status dia masih musafir, berarti dia tidak apa namanya disunahkan untuk sholat ba'diyah seperti itu. Iya, jelas Mas. Iya, ini termasuk yang ulama bersisi paham apakah boleh menjamak antara Jumat dengan asar. Ya, jadi tadi sholat Jumat, ya kan, sholat Jumat, assalamualaikum warahmatullah, boleh tidak kita langsung berdiri menjamak dengan asar. Jadi asarnya kita majukan, jadinya jamak qashar, Jumat 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh, karena yang jadi patokan itu waktunya. Jadi jamak qashar itu bukan kaitannya dengan sholatnya, tapi dengan waktunya. Jadi sama seperti ketika, apa bedanya ketika seorang sholat duhur dengan apa namanya dengan Jumat, selama waktunya masih seperti itu, ya kan, selama boleh sholat duhur dengan asar di waktu zuhur, maka duhur Jumat dengan asar juga boleh. Ya, jadi yang jadi patokannya adalah waktunya. Ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan boleh saja. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada Nabi lakukan. Nah, ini yang jumhur mengatakan kurang pas. Kenapa kurang pas? Yang seperti yang kita sebutkan di awal. Karena Nabi selama safar itu nggak bakalan ketemu masjid, ya kan? Nabi tidak mungkin ketemu masjid. Safar Nabi ke Tabuk, kemana-mana gitu, selalu di pemukiman orang-orang kafir ataupun di tengah jalan gitu, Jadi wallah alam, pendapat jumhur itu yang benar, insya Allah diboleh saja. Karena kalau berdalil seperti itu kurang pas karena konteksnya Nabi zaman itu ketika dikatakan Nabi nggak pernah, karena tidak memungkinkan orang lagi safar Nabi suruh sholat Jumat. Pernah nggak coba kalau seperti sekarang misalnya kan, tidak memungkinkan Nabi pergi safar kemudian Abu Bakar tinggal di Thaif jadi imam. Enggak, Abu Bakar, Umar semuanya tinggal di Madinah, ya kan? Baru berpencar-pencar sahabat itu setelah Rasulullah meninggal, ini tinggal di sini, atau setelah Mekah dibuka gitu. Kalau kan sekarang kita mau pergi kemana, wilayah Islam kita, apalagi Indonesia gitu, dimanapun itu pasti kita ketemu masjid, itu pasti kita jadi makmum gitu kan, terus. Nah, itu kondisi yang tidak mungkin ada di zaman Nabi. Jadi Nabi pergi kemana terus jadi makmum, kan nggak pernah. Mana Nabi pergi safar ketemu masjid, nggak ada gitu, ya kan? Jadi pendalilan itu kurang pas untuk melarang. Nggak pernah Nabi lakukan, konteksnya nggak memungkinkan. Coba kalau seandainya Nabi hidup di zaman sekarang, di mana-mana ada masjid gitu,
Suatu saat Nabi mampir safar di Tegal gitu, ya kan, sambil makan sate Tegal misalnya, ya kan, itu sholat berjamaah bersama kaum muslimin gitu. Nah itu kan memungkinkan. Tapi kalau kondisi eh, zaman dahulu ya jelas tidak memungkinkan. Nggak pernah Nabi sholat di belakang imam terus jamaah, ya, memang nggak mungkin kondisi di zaman tersebut. Jadi pendalilannya kurang pas gitu untuk melarang. Kalau kita sholat pada saat Kenapa? ada kalau kita berarti kalau Ya, jadi kalau ini hukum lain. Jadi apa hukumnya sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat? Kan di situ ada sholat Jumat. Ya, kalau itu hukumnya lebih tegas, artinya lebih tegas, hadisnya lebih jelas dan gamblang. Artinya apa? Kata Nabi, inna hadzal yawm yajtami'ul aidan. Pada hari ini berkumpul dua hari raya. Hari raya Jumat, Jumat itu kan hari raya pekanan. Jadi Jumat itu hari rayanya kaum muslimin. Ya, hari rayanya kaum muslimin. Berkumpul dua hari raya. Hari raya pekanan Jumat sama hari raya tahunan Idul Fitri atau Idul Adha. Kata Nabi, barang siapa yang sudah sholat sholat hari raya, maka boleh dia tidak sholat Jumat. Ya, maksudnya boleh dia tidak menghadiri sholat Jumat. Wa inna lamujammi'un. Tapi kami tetap sholat Jumat, tetap menegakkan sholat Jumat. Kenapa? Karena Nabi itu imam, jadi selain dia sebagai kepala pemerintahan, dia jadi ketua. Nabi itu kan merangkap semuanya, ya kan? Nabi itu ya presiden, ya hakim agung, ya mufti umum, ya ketua masjid ulama, kan merangkap semua. Adapun kami, wa inna lamujammi'un, kami tetap harus menegakkan sholat Jumat. Itu kata Nabi. Kenapa? Kata ulama, karena Nabi itu, kalau Nabi tidak sholat Jumat, ya karena Nabi kan sholat rawatib, imam rawatib gitu. Jadi terus akhirnya apa ya? Itu rukhsah. Boleh tidak? Ya boleh, tetapi tetap sholat duhur. Jadi kalau misalnya kita punya masjid, kita enggak sholat Jumat misalnya, tetap sholat duhur gitu. Tapi yang sholat Jumat imam rawatib atau khotib rawatib, dia tetap gitu. Makanya Nabi kata, wa inna lamujammi'un. Sekarang kami kan sholat Id, kami yang imam, kami yang khatib. Bagaimana dengan sholat Jumat? Kami tetap Jumatan, kata Nabi. Karena posisi Nabi Muhammad SAW. Dan rata-rata memang sekarang ya kayaknya masih seperti itu ya. Artinya untuk masjid-masjid kampung tetap aja ya sholat Jumat sesuai dengan imam-imam yang sudah ditunjuk tahunan, kan biasanya sudah tahunan itu khatib Jumat ini, seperti itu. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Ya. Ya, itu tentu saja lihat situasi dan kondisi. Artinya untuk menilai ini kemaslahatan dan ini kemadorotan, itu kan sejauh mana keahlian dan kecakapan untuk orang, oh ini madorot, ya kan, oh ini maslahat gitu loh. Nah untuk dia bisa menilai seperti itu, artinya
Gini, kalau memang dia cakap kemaslahatan dan kemadharatan, seringkali itu tidak bisa dihindarkan gitu. Cuman ada kemadharatan yang tidak signifikan dibandingkan kemaslahatan yang besar. Paham ya? Ada madorotnya tapi kecil, ya kan? Maslahatnya besar sekali. Nah, maka yang kemadaratan itu nggak teranggap gitu. Nah, yang dimaksud dengan kaidah tadi, kemadaratan yang cukup signifikan, kemaslahatannya itu kalah dibandingkan kemadaratan yang begitu besar. Artinya, bagaimana kita bisa menimbang seberapa yakin kita, ya prediksi kita ini kemadaratannya memang besar, kemaslahatannya nggak signifikan kita harapkan. Maka kayaknya itu bukan cuma kaidah syariat, termasuk ranah bisnis misalnya, kurang lebih sama itu logikanya. Ini kalau kita ambil keuntungan, ada keuntungan tapi kerugiannya lebih besar, yang ngapain kita lakukan? Kurang lebih gitu kalau gampang, tapi kan gampang ukurnya. Hitungannya kalau pakai rupiah, tapi kalau kaitan dengan pahala dan dosa, ya itu kan cukup apa namanya? Cukup rumit untuk kita merinci pahalanya seberapa besar, dosanya seberapa kecil gitu. Ya kan? Karena hampir setiap perkara syariat itu kadang-kadang ada dua sisi itu gitu. Nah, ini intinya apa? Kita bisa menimbang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ya. Nah, ini ketika dia maslahatnya lebih besar, madaratnya lebih kecil, kita lakukan. Kalau madaratnya lebih besar, maslahatnya kecil, kita tinggalkan. Ya, tapi itu kembali lagi penerapannya tergantung situasi dan kondisi real, contohnya seperti apa gitu. Itu kan kaedah yang umum untuk diterapkan pada masing-masing kasus tertentu gitu. Seperti itu. Kalau tadi kan jelas, kalau kasusnya tadi maslahatnya apa? Membiasakan orang pergi sholat apa namanya berjamaah. Kemudian Nabi berhasrat kalau bisa rumahnya dibakar karena dia tidak sholat berjamaah. Tapi betul dia maslahat. Tapi di situ ada orang-orang yang tidak bersalah. Ada ibu-ibu yang tidak wajib berjamaah, ada anak kecil yang juga tidak wajib berjamaah, ada orang yang sakit, yang tua renta. Nah, ini apa dosanya mereka? Dikarenakan si orang laki-laki dewasa yang tidak berjamaah, kok mereka juga tertimpa getahnya gitu. Nah, ini tentu apa namanya? Madorot besar. Ya kan? Rumah terbakar, mungkin ada yang terbunuh dan lain sebagainya, untuk membiasakan para laki-laki pergi berjamaah. Artinya kemaslahatannya kecil dibandingkan dengan kemadorotan yang harus ditinggalkan. Itu dalam kasus hadis tadi seperti itu. Jelas ya? Ada lagi? Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.